Mekisilon Wahai Nesting Bakti Dewi
भक्ति सिद्धांत अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की जमुनामय की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारण की हरिनाम संकीर्तन की all Guru Sasambhava, all Guru Sasambhava, all Guru Sasambhava, all Guru Shivara, Shivara. Om Jnana Tirandhasya
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare So, we are thankful to our Kamalakarapu. So, she has arranged this program here and given opportunity to us. Sri Krishna Katha. Terima kasih banyak kepada Prabu Kamalakara yang telah menyusun acara ini dan memberikan kesempatan untuk Guru Maharaj menyampaikan Krishna Katha di sini. So, we know we are in this material world which is Maya Samsara. Kita tahu kita sedang berada di dunia material ini, ya, dan dunia ini disebut dengan dunia yang penuh penderitaan, dunia samsara. Maya Samsara means what? Apa artinya maya samsara? Just like a prison house. Maya samsara artinya adalah seperti penjara. We have come to this prison house because we have forgotten Krishna. Kita telah datang ke penjara ini dan karena kita telah melupakan Krishna. We are all the part and parcel of Bhagavan Krishna. Kita semuanya adalah percikan-percikan kecil dari Bhagavan Sri Krishna. Why we come to this Maya Samsara? Tapi kenapa kita harus datang ke penjara ini? And no one will be happy here in this Maya Samsara. Dan siapapun tidak akan merasa senang, merasa bahagia kalau dia berada di dalam penjara ataupun di dalam maya samsara ini. No one will be happy in this prison house. Adakah yang berbahagia tinggal di penjara? Maya's prison house. Who will become happy?
Ya, begitu pula kalau kita tinggal di penjara besar ini, di maya sangsara ini, siapa yang sungguh-sungguh bahagia di sini? Sometimes we are thinking this Maya Samsara is very nice. Kadang-kadang kita berpikir bahwa penjara ini sangat indah, sangat baik. Because all types of enjoyment we are getting here. Karena segala jenis kenikmatan material tersedia di sini. But we don't know this type of enjoyment will give us all types of miseries. Ya, tapi kita tidak mengerti bahwa segala jenis kenikmatan yang disediakan di penjara ini semuanya adalah memberikan kita penderitaan, memberikan kita duka. So when one will have all types of miseries, sufferings, that time he will pray to Bhagavan Krishna, please deliver me from this world. Ya, ketika seseorang menyadari dirinya berada dalam penderitaan dunia material ini, ketika itu dia menyadari dan mulai berdoa kepada Bhagavan Sri Krishna, memohon agar mereka dapat dibebaskan dari penjara material ini. Though he will pray to Bhagavan Krishna, but still he cannot get rid of this samsara. Walaupun mereka terus berdoa kepada Bhagavan Krishna, berdoa kepada Tuhan, tapi mereka tidak bisa keluar dari dunia penjara ini. What is the reason? Apa alasannya? The reason is that one has not surrendered to Bhagavan Krishna. Alasannya adalah karena seseorang belum berserah diri kepada Bhagavan Sri Krishna. Unless one will surrender to Bhagavan Krishna, he cannot go back home, back to Bhagavan. Sampai seseorang berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, tidak ada seorang pun yang mampu untuk keluar dan pergi kembali ke dunia rohani. One will be delivered from this material world only by surrender to Bhagavan. Seseorang hanya bisa dibebaskan dari dunia penjara material ini kalau dia sepenuhnya berserah diri pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. In other words, we can say, Dengan kata lain kita dapat katakan, one will become free from Maya's clutch. ya, seseorang akan bisa terbebas dari cengkraman maya. Therefore, Bhagavan Krishna in Bhagavad Gita said, Karena itu Bhagavan Sri Krishna dalam Bhagavad Gita menyatakan, Devi hesa gummai mamaya durataya mahamodya prapadyante mayanatan sarva. Dewi hiesa gunamai mama maya durapyaya mam ewaya prapadyante maya metam tarantite. Devi hesa gunnamai. This Maya Samsara is having three types of modes of nature. Ya, maya sangsara ini terdiri daripada 3 sifat alam material. Rajaguna, Tamaguna, Satyaguna. Ya, inilah yang disebut dengan triguna ini disebut Dewi Hiesa, Dewi Maya, ataupun terdiri daripada sifat satwa, rajas dan tamasa guna. So Bhagavan Krishna is saying, those who are taking shelter at my feet, Bhagavan Sri Krishna selanjutnya mengatakan, mereka yang telah berserah diri kepada kaki Padmaku, they will be able to overcome this Maya. maka dia yang akan mampu mengatasi maya ini. So we can understand how difficult for one to overcome this Maya. Jadi kita dapat mengerti betapa sulitnya bagi seseorang, bagi kita semua untuk dapat mengatasi melampaui maya ini. An example is given here. Dan sebuah contoh diberikan di sini. A rich fellow, he left his body. Ada orang kaya yang meninggal. So his own relations, they brought his body to crematorium ground. Ya, kemudian semua sanak keluarganya membawa mayat orang kaya ini ke tempat pembakaran mayat. Somehow they put that body in the crematorium ground. Dan akhirnya keluarga itu menempatkan jenazahnya itu di atas pembaringan pembakaran mayat. If they will not burn or they will not bury it, then what will happen? Ya, kalau badannya itu tidak dibakar ataupun tidak dikubur, apa yang akan terjadi? Dogs, jackals, and vultures, they will take that place. Maka anjing ataupun burung pemakan bangkai dan ulat-ulat akan datang untuk memangsa badan itu. Why it happened? Kenapa itu terjadi?
why that rich fellow gave up his all pleasure and is lying here in the ground? Ya. Dan kenapa orang kaya itu sekarang meninggalkan segala kenikmatan materinya dan sekarang berbaring di sana hanya akan menjadi makanan binatang? He tried to somehow decorate his house very nicely. Dia ber- Put so much money for that. Dia berusaha untuk merias rumahnya dengan sangat baik sekali dan telah mengeluarkan banyak uang untuk membuat rumahnya menjadi indah. He could not bring that with him. Tetapi malangnya ketika dia meninggal tidak bisa membawa rumahnya. He just lying where the broken earthen pot, the skeletons of this skulls and bones are lying. He's lying in that ground. Dan akhirnya dia hanya dibaringkan di atas periuk-periuk, pecahan-pecahan periuk, ataupun di atas tumpukan dari tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak yang sudah bergelepangan di sana. He did so much endeavor. Dia telah membuat usaha yang banyak sekali Decorate his whole room. untuk merias rumahnya, merias kamarnya, To enjoy the life. untuk dapat menikmati hidupnya. But what happened? Tapi apa yang akan terjadi? Now his body is lying on the crematorium ground and jackals, dogs and vultures they are eating. Dan sekarang badannya itu sudah berbaring di atas di kuburan, di atas periuk-periuk yang pecah, yang berantakan, kotor, dan juga binatang-binatang sudah siap untuk memangsanya. Silakan Prabu Mataji bergeser, kasih yang baru datang biar ada kesempatan. Yuk. As if he was indebted to these dogs, vultures and jackals. Ya, tampaknya seolah-olah orang kaya ini telah berhutang banyak kepada anjing-anjing, kepada burung-burung pemakan bangkai dan sebagainya. Now giving his flesh from his body, he is paying back his debt. Dan sekarang dengan memberikan badannya untuk dimakan, seolah-olah dia sekarang sudah membayar hutang-hutangnya. The body was lying on a very nice Dunlop bed. Sebelumnya badannya itu berbaring di atas pembaringan, di atas spring bed yang empuk, And was getting pleasure with his wife. dan mendapatkan kepuasan, kenikmatan dari istrinya. But now, ashes and this carbon, the all bones are there in the ground and it's lying there. Dan sekarang badannya yang sama itu sekarang hanya berbaring di di pembaringan ataupun di kuburan. Putra Parivar, the son and family member. Putra pariwara ataupun anak-anak, putra-putri, sanak keluarga, He was not able to remain a single moment without seeing his family members. tidak bisa bertahan sesaat pun ketika mereka berpisah dengan sanak keluarganya. So now you have developed some sulkiness and you are lying here. Dan sekarang Anda sudah merasakan dicampakkan begitu dan berbaring di sini. You are not thinking about them. Apakah engkau tidak berpikir lagi tentang mereka? To whom you are looking now? Kepada siapa sekarang engkau mencari? Your eyes are open and you are looking something, but to whom you are looking? Dan matamu masih bisa terbuka dan memandang secara kosong. Kepada siapa yang kamu sekarang melihat, memandang? That means you are sleeping now. Dan sekarang kamu sedang tertidur. Are you dreaming now? Apakah engkau sekarang sedang mimpi? So this sleeping is without dream. Dan mimpi kali ini tanpa tidur kali ini tanpa mimpi. So you have given up this samsara. Dan dia sekarang seolah-olah meninggalkan penderitaannya. So you took all the poison of this samsara
And now you gave up this samsara. Ya. Engkau sebelumnya telah menikmati semua racun-racun dari penderitaan ini, dan sekarang engkau telah meninggalkannya. You gave up your old relations. Dan engkau secara paksa harus meninggalkan segala hubungan-hubunganmu. So from this we can understand one day we will have to leave our son, daughter, husband, wife, father, mother, everyone. Dan dari cerita ini kita dapat mengerti bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan istri, suami, ya, putra, putri, sanak keluarga, teman dan rumah yang kita bina, mobil mewah yang kita beli dan sebagainya. Kita harus tinggalkan semuanya. Our all wealth will remain there. Dan semua harta benda yang sudah kita timbun, yang kita sudah tumbuk, akan kita tinggalkan di sana. So what is our goal? Kemudian pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan kita yang sesungguhnya? We do not know what is our goal. Kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita yang sebenarnya. Therefore we worked very hard to earn money. Karena itulah kita bekerja keras untuk mengumpulkan uang. We do not know that that money will not help our soul. Dan kita juga tidak mengerti bahwa uang itu tidak akan dapat menolong sang roh. How Atma will be nourished, how the soul will be nourished, we do not know that. Bagaimana sang roh, sang atma dapat diberikan kesegaran, diberikan kesehatan, kita tidak tahu. So therefore, Bhagavan Krishna appeared here as Kali Yuga Pavana Avatar Chaitanya Mahaprabhu. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna muncul di dunia ini sebagai yang Kali Yuga Pawana Sri Gauranga Mahaprabhu. And he said, just chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dan beliau hanya mengajarkan, memerintahkan kepada kita, hanya ucapkanlah maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रभु कहे कहिलाम এই মহামন্ত্র ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ. Mahaprabhu said that you should chant Hare Krishna. Mahaprabhu mengatakan kalian hendaknya hanya mengucapkan maha mantra Hare Krishna. This Mahamantra was not given in Satya, Treta, Dwapara. Dan maha mantra ini belum pernah diberikan baik pada zaman Satya, Treta ataupun pada zaman Dwapara Yuga. Bhagavan appeared here, so many incarnations came here, but they did not give this Mahamantra. Ya, Bhagawan sendiri sudah datang ke sini, begitu banyak avatar-avatar telah datang, tapi mereka tidak ada yang memberikan maha mantra ini. The easiest way was not given in other yugas. Ya, cara yang paling mudah ini tidak pernah diberikan pada yuga-yuga yang lainnya. So therefore our duty is to chant Hare Krishna Mahamantra. Karena itulah kewajiban utama kita adalah untuk mengucapkan maha mantra Hare Krishna. In Srimad Bhagavatam you can find the result of this Hare Krishna Mahamantra. Di dalam Srimad Bhagavatam kita menemukan hasil daripada mengucapkan maha mantra Hare Krishna ini. Knowing or unknowingly, Baik secara sadar, baik mengetahui ataupun tidak tahu. if we are chanting this Hare Krishna Mahamantra Jika kita mengucapkan maha mantra Hare Krishna ini, with faith or without faith, baik dengan keyakinan ataupun tanpa keyakinan, putting our attention towards chanting or not putting attention to apakah kita memberikan perhatian kepada japa kita ataupun kita tidak memberikan perhatian kita pada saat berjapa. but if Harinam Mahamantra will touch our tongue, Jika maha mantra Hare Krishna ini menyentuh lidah kita, some result will come. maka beberapa hasil akan muncul. Veda, Upanishada, Purana, Suti Shastra, Veda, Purana, ya, Upanishada, Upanishad, Shruti Sastra, all the Shastra is saying the glories of the Mahamantra. semua sastra telah memuliakan ataupun mengagungkan maha mantra Hare Krishna ini. The fire will come, then it will burn everything. Jika ya, api datang, maka api itu akan membakar segalanya.
Similarly, if someone will chant Mahamantra, his all desires will be fulfilled. Begitu pula, jika seseorang mengucapkan mantra Hare Krishna, maka segala keinginannya akan terpenuhi. Not only that, Tidak hanya itu, it will give us liberation. bahkan pengucapan mantra ini akan mampu memberikan kita pembebasan. So if we will analyze, we can understand Jika kita menganalisa, kita akan dapat mengerti the medicine is having some effect. ya, bahwa obat apapun yang kita minum pasti ada hasilnya, ada efeknya. Similarly, the Mahamantra is also having some effect. Begitu pula mantra Hare Krishna ini pun memiliki efeknya. So therefore, it is a very subtle way, surprising way it works. Ya, karena itu mantra ini akan bekerja dengan sangat halus, dengan sangat mengherankan. But we cannot imagine how powerful this mantra is. Tetapi kita tidak dapat membayangkan betapa kehebatan, betapa kekuatan daripada mantra ini. In this medicine, how much power is there, we do not know. Ya, kekuatan apa yang terkandung dalam sebuah obat kita juga tidak mengerti. Similarly, we do not know how much Shakti, how much potency is there in Mahamantra. Begitu pula kita tidak dapat memahami betapa sakti ataupun kehebatan, kekuatan yang terkandung dalam mantra Hare Krishna. By our own analysis or consideration, we cannot understand how potentized is Mahamantra. Ya, dengan analisa kita, dengan pemikiran kita, dengan penelitian kita tidak mampu untuk mengerti betapa hebatnya mantra ini. Our intelligence is not same. Ya, kecerdasan kita juga tidak sama. So, our heart has become very hard. Dan hati kita sudah menjadi terlalu keras. So therefore, the subtle things are not able to enter into our heart. Karena itu hal-hal yang sangat halus tidak mampu untuk menyentuh hati kita. So therefore, we do not want to understand what is Mahamantra. Karena itu orang tidak ingin mengerti ya apa itu mantra. So if you will see how the medicine is working in subtle way, but we are not able to admit it. Ya, seandainya kita mampu mengerti ya bahwa sebuah obat itu ya kekuatan obat itu bekerja dalam diri kita, tapi kita juga tidak bisa mengakuinya. Similarly, how mantra is working, we cannot understand it. Begitu pula bagaimana mantra ini bekerja, itu juga kita tidak paham. So one time, a guru went to his disciples' house. Suatu ketika, ya Sri Guru datang ke rumah muridnya. A disciple is a Mataji. Muridnya itu adalah seorang Mataji. She was having a son. Dia memiliki seorang putra. So, Mataji and her son, both they were initiated by the Guru. Ya, baik sang ibu maupun putranya, kedua-duanya sudah menerima inisiasi dari sang guru. When Gurudev came to their house, they took care very nicely of his Gurudev. Ya, ketika guru kerohaniannya datang ke rumah mereka itu, mereka melayani gurunya dengan sangat baik sekali, menjaga guru dan melayani guru dengan baik sekali. He gave some prasad to Gurudev. Kemudian mereka murid-murid ini mempersembahkan prasad kepada gurunya. After taking prasad, Guru was lying on the bed. Ya, setelah prasad, guru mengasuh berbaring di tempat tidur. That time, mother gave one haritaki to her son to give it to Gurudev. Ya, ketika itu sang ibu memberikan haritaki kepada putranya untuk dipersembahkan kepada guru. And when Gurudev saw haritaki, he said to his disciple, his son, just peel it and bring it. Ya, kemudian ketika guru melihat ya ibunya muridnya itu, sang ibu memberikan haritaki kepada putranya, sang guru mengatakan, ya kupas itu dan berikan kepadaku, bawa ke sini. The son thought,
that I will peel this haritaki and I will give the seed to Guru. Ya, kemudian putranya itu, sang putra berpikir, saya akan mengupas haritaki ini dan kemudian akan membawa bijinya kepada guru. So he threw all the skin and gave haritaki to Guru. Kemudian dia mengupas dan membuang kulitnya dan membawa biji daripada haritaki kepada guru. So Gurudev became angry. Kemudian guru Puranya menjadi marah. Why you threw the skins? Kenapa engkau membuang kulitnya? The skin is actually needed. Jadi kulitnya lah, kalau haritaki ini kulitnya yang dibutuhkan, Not the ya, seed. bukan bijinya. So next day again, after prasadam, his mother gave big karamam. Ya, kemudian ya hari itu berlalu dan keesokan harinya sang ibu melayani gurunya, memberikan makan dan sebagainya, memberikan prasad, dan kemudian sang ibu ini memberikan kardamon, kapulaga yang cukup besar kepada putranya untuk dipersembahkan kepada guru. So yesterday, when he offered the seed, Gurudev became angry. Dan sang putra itu masih ingat, kemarin ketika saya mempersembahkan biji haritaki ini, guru menjadi marah. So today I will not give seed to him. Dan maka hari ini saya tidak akan memberikan biji daripada kapulaga ini kepada So he guru. threw all the seeds and gave the skin to Guru. Dan kemudian mengupas kapulaga itu dan isinya dibuang, maka kulitnya sekarang dibawa. Gurudev again became angry. Kemudian gurunya marah lagi. He said, "You are a foolish one. Ya, dan guru mengatakan, kamu bodoh sekali ya. You are speculating. Ya, kamu penuh dengan spekulasi. You don't know what to do. You are just speculating." Ya, kamu sama sekali tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Kamu hanya berspekulasi saja. By speculation, one cannot understand what is good, what is bad. Dengan cara berspekulasi, angan-angan pikiran, orang tidak akan mengerti, tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Which skin is essential and which seed is essential, you Yeah. do not know. Buah mana yang kulitnya yang penting dan buah mana yang bijinya yang penting, itu yang kamu tidak tahu. Similarly, in this samsara, all are having this speculation. Demikian pula di dunia material yang penuh penderita ini, semuanya penuh dengan spekulasi, penuh dengan angan-angan They pikiran. are thinking everything is same. Mereka berpikir bahwa segala sesuatu sama saja. So therefore, they do not accept the absolute one. Karena itulah mereka tidak mau menerima hal yang absolut, yang mutlak. They are running for non-absolute one Mereka selalu mengejar hal-hal yang bersifat sementara. and thinking that this is absolute. Dan mereka berpikir inilah yang mutlak. So this is bewilderment. Inilah yang disebut dengan moha, kebingungan. When Mayadanava built the Indraprastha, that time Pandavas they invite all Kauravas to that Indraprastha. Ya. Kita kembali kepada cerita Mahabharata. Ketika Mayadanawa membangun Indraprastha, dan setelah istana Indraprastha itu selesai, maka Pandawa mengundang para Kaurawa. So Kaurava they came all to Indraprastha. Dan semua keluarga Kaurawa datang ke Indraprastha. And Duryodhana also came with them. Ya, tentu saja Duryodhana juga datang bersama mereka. So he saw some water is there. Ya. Ketika dia masuk ke sebuah ruangan, dia melihat seolah-olah ada air di sana. So he wanted to go pass through that water, so he took upward his cloth. Nah, kemudian dia ingin melewati ruangan itu, tentu saja dia merasa kalau saya turun ke dalam air ini pasti doti saya akan basah, karena itu dia melipat dotinya. But that was not water. Tetapi itu bukan air. So then he was just walking, he saw nice carpet is there. Tetapi di ruangan berikutnya, ya,
Dia melihat itu, oh ini karpet biasa saja. When he walked on that carpet, then he fall into the water. Ya, tapi ketika dia dengan gagah melangkahkan kakinya di atas karpet itu, maka dia terjerembab ke dalam air. So this is not real intelligence. Jadi inilah ya bukan kecerdasan yang sesungguhnya. So we are influenced by mode of ignorance. Kebanyakan kita ini dipengaruhi oleh sifat kebodohan. So therefore we are not able to understand what we will have to do. Karena itulah kita tidak mampu untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. And our intelligence also must change. Dan kecerdasan kita juga tidak sama, selalu berubah. But at least we should know that the Maha Mantra is having some potensi. Meskipun kita tidak tahu hal yang lain, paling tidak kita mesti menerima dan mengerti bahwa Maha Mantra itu memiliki sebuah kehebatan, mempunyai sakti yang besar. Just like the medicine is having some sakti. Seperti halnya setiap obat pasti mempunyai kekuatannya. If all these things we can understand, then we can know what is the aprakrita chinmaya vastu. Ya, jika kita memiliki kecerdasan yang murni, ya, dan kemudian kita dapat mengerti apa itu chinmaya aprakrita vastu. Therefore it is said in Shastra, karena itu dikatakan di dalam sastra, dalam kitab suci, which is inconceivable one, we shouldn't argue with that. Ya, apa yang disebut sebagai inconceivable, yang tidak terjangkau oleh indera dan pikiran material, jangan kita berdebat akan hal itu. Cinta koloja bhava nitan starkin jojet, natan starkin jojet, prakriti vyaparam jatu tat cinta salakam. Which is aprakrita chinmaya. Apa yang disebut dengan aprakrita ataupun yang bersifat transendental, yang bersifat rohani, that is inconceivable. Itu yang tidak terjangkau oleh indera-indera pikiran kita. So this is beyond our intelligence. Ini di luar jangkauan kecerdasan material kita. So all the aprakrita vastu, transcendental one is like that. Semua objek-objek transendental itu bersifat demikian. When we will be able to understand what is achintya, what is inconceivable. Ya, kapan kita akan dapat memahami bahwa sesuatu itu bersifat rohani, bersifat acintya? When our intelligence will become transcendental, then we can understand all the transcendental. Ketika kecerdasan kita menjadi rohani, ketika itulah kita dapat memahami ya objek-objek yang bersifat transendental pula. Therefore, we will have to go beyond this influence of the three modes of nature. Karena itulah kita hendaknya keluar dari pengaruh tiga sifat alam ini. So then only we can be able to understand or accept the aprakrita vastu, the transcendental. Hanya dengan cara demikian baru kita akan mampu untuk mengerti dan menerima ya objek-objek bersifat rohani ataupun acintya wastu tersebut. As long we will remain in prakrita stage or in this samsara, Selama kita berada di bawah pengaruh prakriti ataupun di bawah ya chinmaya wastu ataupun objek-objek material dan penjara material ini, we cannot understand what is chinmaya vastu. kita tidak akan pernah dapat mengerti apa itu chinmaya wastu ataupun objek-objek rohani. We are not able to understand, therefore we will not put faith or believe. Karena kita tidak mampu untuk memahami, tidak mampu untuk mengerti, karena itu kita tidak bisa meyakininya. Then we cannot know at all this aprakrita vastu. Dan karena itu pula sama sekali kita tidak dapat memahami, tidak mengerti aprakrita wastu ini. So one has to put faith on aprakrita vastu. Karena itulah kita hendaknya entah bagaimana dengan cara apapun kita hendaknya menempatkan keyakinan kita sepenuhnya pada aprakrita wastu ini. That faith is called shraddha. Dan keyakinan itulah yang disebut sebagai shraddha. So the shraddha or faith is the root of our sadhana. Dan shraddha ini, keyakinan yang kokoh ini adalah akar dari sadhana kita.
So our sadhana will be futile or fruitless if we don't have faith. Tapi sadhana kita ini tidak akan membuahkan hasil apapun jika tidak didasari atas keyakinan. In Satya Yuga, people were doing meditation dhyana. Pada zaman Satya Yuga, orang melaksanakan meditasi. In Treta Yuga, people were doing yajna karma. Pada zaman Treta Yuga, orang melaksanakan yajna karma. And in Dwapara Yuga, people are doing archana. Pada zaman Dwapara Yuga, orang melaksanakan arcana. But in Kali Yuga, we cannot do all this. Tapi sekarang ini kita berada di tengah-tengah Kali Yuga, kita tidak mampu melaksanakan ketiga hal tersebut. Our longevity is very little. Umur kita juga sangat pendek. Our Shakti also, our strength also very little. Ya, dan kita juga tidak cukup kuat, kita sangat lemah. And we are all like engaged in sinful activities. Dan yang terpenting juga, kita selalu menyibukkan diri kita dalam kegiatan berdosa. The ingredients are not pure also. Begitu pula segala peralatan dan bahan-bahan ataupun bahan-bahan makanan sekalipun juga tidak murni. So this is our inability. Inilah ketidakmampuan kita. In the age of Kali, we cannot do dhyan, yajna or archana. Ya, karena itu pada zaman Kali Yuga ini kita tidak mampu melakukan dhyana, meditasi, kemudian tidak mampu melaksanakan yajna korban suci yang sepantasnya, dan juga kita tidak mampu untuk melaksanakan arcana, pemujaan arca dengan cara yang benar. Therefore, Mahaprabhu, out of causeless mercy, he has said to us to chant Hare Krishna Maha. Karena itu atas karunia yang tiada sebabnya, Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan kita untuk mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna. Kali Yuga is more glorious than other yugas. Dengan cara demikian, Kali Yuga jauh lebih mulia dari tiga yuga yang lainnya. Because in Kali Yuga, one can chant the holy name and go back from back to God. Karena pada zaman Kali Yuga ini, seseorang dapat mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna, dan dengan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna itu, ya, seseorang mampu untuk pulang kembali ke dunia rohani, kembali kepada Kali Tuhan. Kale naam rupe Krishna avatar, naam hoite hoy sarva jagat nistar. Kali Kale naam rupe Krishna avatar. In Kali Yuga, Krishna appeared here as man. Iya. Kali-kali nama rupa Krishna Avatar. Jadi pada zaman Kali Yuga ini, Bhagawan Sri Krishna sudah mewujudkan dirinya beravatara dalam bentuk nama suci. Whole world will be delivered by chanting the holy name. Iya. Seluruh dunia akan diselamatkan, akan dibebaskan hanya dengan cara mengucapkan nama suci ini. So, how to do it? How to do our bhajan nicely? How to do Harinam bhajan nicely? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat melaksanakan bhajan dengan baik? Bagaimana kita dapat melaksanakan kirtan, mengucapkan nama suci dengan baik? If everything will offer to Krishna, everything will use for Krishna's pleasure, Bhakta's pleasure, then we can chant, we can do our bhajan nicely. Jika kita, ya, apapun yang kita miliki, kita persembahkan kepada Krishna, kita gunakan untuk melayani para penyembah, maka dengan cara demikian kita akan mampu mengucapkan Maha Mantra dengan baik. When we are offering anything to Bhakta, what Bhakta is doing? Ya, ketika kita mempersembahkan segalanya kepada para bakta, apa yang dilakukan oleh para bakta? Bhakta always offer it to the Supreme Lord. Maka para bakta akan mempersembahkan semua itu kepada personalitas Tuhan Yang Maha Esa. But the foolish person cannot understand this. Tetapi orang-orang bodoh tidak dapat mengerti hal ini. So they will think that, oh, some money has come to me, I will use for my enjoyment. Ya, orang akan berpikir, oh, sekarang saya mendapatkan uang banyak, maka saya akan menggunakannya untuk kenikmatan indria saya. The moment one will develop this desire that I will enjoy this, I will use for my own happiness, then one will go away from bhakti.
Ya, jadi begitu orang berpikir bahwa akan menggunakan segala apa yang dia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kenikmatan indera-inderanya sendiri, maka dia akan semakin jauh dari jalan bakti. Everything is meant for Krishna Seva. Karena sebenarnya segala sesuatu dimaksudkan untuk pelayanan kepada Krishna. In the middle, I cannot take away from my Seva. Bahkan di tengah-tengah pun, ya, kita tidak dapat mengambil apapun untuk kepentingan diri saya. Karena itu semuanya dimaksudkan untuk pelayanan. Then what will happen? Kemudian apa yang akan terjadi? I will suffer in this material world. Pasti saya akan menderita di dunia ini. Samsara will give me trouble. Maka penderitaan ini akan memberikan saya kesulitan. This samsara is anitya samsara, temporary samsara. Dan penderitaan ini bersifat anitya. Penderitaan ini bersifat sementara. One cannot remain here always. Yang seseorang tidak bisa bertahan selamanya di sini. So Bhagavan has kept us in which place, which situation, we should accept it nicely. Ya, Sri Bhagavan, Tuhan Yang Maha Esa sudah menyediakan tempat di mana kita bisa tinggal dengan nyaman, damai, dan tenang, dan kesanalah, dan itulah yang harus kita terima. We should not say why Bhagavan has given me so much suffering. Dan kita tidak boleh mengatakan kenapa Tuhan selalu menempatkan saya dalam penderitaan. So this is one type of trend now. Everyone is making Bhagavan responsible. Ya, dan sekarang semuanya membuat sebuah alasan, ya, supaya Tuhanlah bertanggung jawab atas semuanya. Therefore we are putting into Maya's trap. We are trapped. Karena itulah kita berada di dalam jaring-jaring Maya. So Maya is giving us punishment. Karena itulah Maya telah memberikan kita hukuman. So why Maya is giving punishment to us? Kenapa Maya begitu kejam untuk menghukum kita, memberikan hukuman pada kita? Apa salahku? After suffering, we can turn our face towards Bhagavan. Karena maksudnya adalah setelah menderita, kita hendaknya memalingkan wajah kita kembali kepada Krishna. So the bhaktas, they understand this. Para bhakta dapat mengerti hal ini. Therefore, when they suffer, they always try to tolerate it. Karena itu ketika para bhakta menderita, mereka berusaha untuk mentolerir segala penderitaannya. They think this is the mercy. Dan mereka selalu berpikir bahwa penderitaan ini, oh, ini I adalah, got mercy from Bhagavan. ya, ini adalah karunia dari Sri Bhagavan. So if we will search for all types of happiness in this material world, we will get all types of misery. Ya, maka jika kita di dunia ini terus mencari terus untuk kepuasan dan kesenangan, maka yang kita peroleh hanyalah penderitaan. What Bhagavan wants, we should supply to him. Ya, apa yang diinginkan oleh Sri Bhagavan itulah yang harus kita persembahkan, yang kita sediakan untuk beliau. Which way Bhagavan wants us to go to him, we should go in that way. Dengan cara mana, ya, Bhagavan ingin supaya kita datang kepada beliau, jalan itulah yang harus kita tempuh. So we should not go to Bhagavan for our sense gratification. Dan itu artinya jangan kita mendatangi Bhagavan hanya untuk kepuasan indera kita. We will go to Bhagavan for his sense gratification. For his sense gratification. Ya, kita hendaknya datang kepada Bhagavan, ya, untuk memuaskan beliau, untuk kesenangan beliau. We will have to serve him. Kita harus melayani beliau. Those who are Mahat, great personality, Mereka para mahanta, para roh-roh yang agung, orang-orang mulia, they are remaining in a very elevated state. beliau selalu berada pada tataran yang terbebaskan. We are all Kshudra, we are all very tiny ones. Kita semuanya ini disebut ksudra, artinya orang yang sangat kecil sekali, orang yang sangat remeh. So we are not able to get the information of these great personalities. Kita tidak mampu untuk memperoleh informasi tentang roh-roh yang agung, para mahanta If guru ini. we raise our hands, that hands will not touch their head, that will touch their lower feet only. Because we are very tiny. Ya, karena kita sangat kecil, ya, jika kita mengangkat tangan kita tidak akan bisa menyentuh kepala beliau. Kita hanya mampu untuk menyentuh kaki Padmanya karena kita sangat kecil. If we will
take bath with the dust coming out from their lotus feet. Jika kita memandikan diri kita ini dengan debu-debu yang terpancar dari kaki Padma beliau itu, then we'll get all types of auspiciousness. maka kita akan mendapatkan segala kemujuran. Without this, no one can get auspiciousness. Tanpa hal ini, tanpa karunia dari debu kaki Padma sang guru kerohanian, seseorang tidak akan mendapatkan kemujuran apapun. Everyone's Prabhu is Bhagavan Krishna. Ya. Bhagavan Sri Krishna adalah Tuhan bagi semuanya. He is the enjoyer of everything. Beliau adalah penikmat segala-galanya. What is my position is? Kemudian apa posisi kita, apa kedudukan kita kalau Sri Bhagavan Sri Krishna adalah penikmat atas segala-galanya? I'm mere dasa. Kedudukan kita, kedudukan saya ini hanyalah sebagai pelayan. So we'll have to always remember this. Kita hendaknya selalu ingat akan hal ini. According to our bhakti, Sesuai dengan bakti kita, we should serve Bhagavan. kita hendaknya selalu melayani Bhagavan Sri Krishna dengan cinta So kasih. one should always think that he is a very degraded one. Kita hendaknya selalu berpikir bahwa diri kita adalah orang yang paling jatuh, orang yang paling merosot. So when we remain in mata or the ashram or temple, we should try to serve Vaishnavas. Ya, kalau kita tinggal di ashram atau di temple, ya, kita hendaknya berusaha untuk melayani para Vaishnava. Since I am remaining in the ashram, everyone should serve me. That is not nice. Ya, tetapi jangan kita berpikir sebaliknya, karena saya tinggal di ashram, semua orang harus melayani diri saya. Itu adalah kesadaran yang keliru. One cannot get any auspiciousness. Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan pernah mendapatkan kemujuran. So those who are serving Bhagavan Krishna, we should serve them. Dan siapapun yang dengan tekun melayani Sri Bhagavan, Sri Krishna, kita hendaknya melayani beliau-beliau itu. So those who are always seeing Bhagavan Krishna, always seeing Bhagavan Gaurahari, Mereka yang telah selalu bisa melihat Bhagavan Sri Krishna, Bhagavan Sri Gaurahari, so we'll serve, we'll associate with them. kita hendaknya selalu bergaul dan melayani beliau. So they always see everything is Bhagavan's seva paraphernalia. Ya, para Vaishnava guru selalu melihat bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah alat ataupun perlengkapan untuk sewa kepada kaki Padma Sri Bhagavan. Always one has to remember about Lord Hari. Ya, setiap saat orang harus ingat kepada Bhagavan Sri Hari. So he has to listen Bhagavan Katha. Dan dia harus dapat menikmati ya Bhagavan Kata ataupun selalu mendengarkan Bhagavan Kata dengan kerenahan, dengan keseriusan. Then only he can do kirtan. Hanya dengan cara demikian orang baru mampu untuk melaksanakan kirtan. When one will do kirtan, he can remember Bhagavan. Ketika orang mampu untuk melaksanakan kirtan, baru orang kemudian dapat ingat kepada Sri Bhagavan. When we will do Hari Kirtan, our Hari Stuti, remembrance of Lord Hari will come. Ketika kita mampu untuk melaksanakan hari kita, maka hari Sruti ya, akan datang kepada pikiran kita. So automatically the taste will develop. Dan dengan cara demikian otomatis kita akan dapat mengembangkan rasa pula. Then one can surrender. Dan barulah orang dapat berserah diri. We don't have anything to do in this material world. Tidak ada urusan lain yang harus kita lakukan di dunia material ini. Our only thing is to go for Sravana Kirtan. Ya, jadi kepentingan kita, urusan kita yang terpenting adalah untuk selalu ya ikut dalam proses Sravanam Kirtana. Leaving that process, one cannot get happiness here. Kalau kita meninggalkan proses itu, kita tidak akan mendapatkan kesenangan di dunia material ini. Krishna is very kind-hearted one. Krishna sesungguhnya sangat-sangat baik hati. He is Purna Vastu, he is complete in all respects. Beliau adalah purna, lengkap dalam segala aspek, dalam segala hal. So his daya, his compassion, his mercy also complete. Ya, kasih sayangnya, karunia-Nya juga purna, lengkap.
So Purna Vastu, he is Purna Vastu, he will shower mercy to whom? Ya, beliau adalah Purnawastu. Kepada siapa beliau akan melimpahkan karunia-Nya? Who is not Purna, who is Apurna. Beliau akan melimpahkan karunia itu kepada orang yang belum purna, kepada orang yang masih banyak kurang. He will shower mercy to them. Ya, maka beliau pasti akan memberikan karunia-Nya kepada mereka. So unless we will go to Purna Vastu, Sampai kalau tanpa kita datang kepada Purnawastu, we cannot get Purna, complete auspiciousness. kita tidak akan memperoleh kemujuran yang lengkap pula. In order to get complete auspiciousness, we will have to go to Purna Vastu. Ya, dalam usaha kita untuk mendapatkan kemujuran ya yang purna, yang lengkap, kita harus datang kepada Sri Bhagawan yang merupakan Purnawastu. Bhagavan is all attractive. Sri Bhagawan adalah yang maha menarik. If we will speak about Bhagavan Krishna, Jika kita berbicara tentang Bhagawan Sri Krishna, menyampaikan Krishna kata, then we will be also attracted towards him. maka kita pun akan tertarik kepada beliau. Sri Varshabhani Devi always chants the name of Krishna. Bahkan Sri Varshabhani Devi, Srimati Radharani selalu mengucapkan nama suci Sri Hari. So she does not speak anything else than Krishna. Beliau tidak berbicara sesuatu yang lain selain membicarakan Krishna. So therefore, we should also chant the name of Krishna. Karena itulah kita juga harus mengucapkan nama suci Krishna. Uchasara, loud voice, we should chant it. Kita hendaknya mengucapkan nama suci Krishna ini dengan ucis suara, artinya dengan suara yang keras. Mahaprabhu advised us to chant always. Mahaprabhu juga menganjurkan kepada kita untuk selalu kita mengucapkan nama suci ini. Except Krishna Katha, other Katha, one should not listen. Ya, kecuali Krishna kata, ya, ataupun jangan membicarakan kata-kata yang lain. So then one can do Krishna Kirtan by body, mind and speeches. Ya. Dan kemudian orang akan mampu untuk melaksanakan ya Krishna Kirtan hari Kirtan ini baik dengan pikiran, dengan kata-kata maupun dengan badannya. So one should do Kirtan with body, mind and speech. Ya, orang hendaknya melaksanakan Kirtan baik dengan pikiran, dengan kata-kata ataupun dengan badannya. So if someone will do Krishna Kirtan, he will be able to speak to Paramatma. Ya. Jika seseorang mampu melaksanakan Krishna Kirtan hari Kirtan ini, maka dia juga mampu untuk berbicara dengan Paramatma. So unless our material falsification will not go, we cannot see Paramatma, we cannot see Lord Hari. Tanpa ego palsu kita ini disucikan, dibersihkan, dihilangkan, kita tidak akan mampu untuk melihat Sri Hari ataupun melihat Paramatma dan berbicara ataupun berhubungan dengan How beliau. this falsification will go? Bagaimana caranya menghilangkan ego palsu ini? By Hari Seva only. Hanya ya melalui hari sewa, pelayanan kepada Sri Hari, maka ego palsu kita akan berangsur-angsur dapat ditekan, dapat dihilangkan. And that Seva we must do without kaput, without duplicity. Dan pelayanan itu pun harus dilakukan tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. So by Niskapata Seva, by Seva serving without duplicity or wickedness, one can become mukta. Ya. Dengan melakukan pelayanan niskapata sewa ataupun pelayanan tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, pelayanan dilakukan dengan cinta kasih, dengan penuh kerendahan hati, dengan ketulusan, maka orang akan mencapai mukti, mencapai pembebasan. That time he will not think about the samsara. Ketika itu orang tidak akan berpikir lagi akan penderitaan materialnya. So one can get rid of samsara very easily. Nah, karena itulah orang dengan mudah dapat keluar dari penderitaan material dan samsara Otherwise ini. one will remain in the samsara. Jika tidak demikian, dia akan selalu berada dalam penderitaan dan terus-menerus ya merasa sakit dan menderita. So one must accept Guru Pada Padma. Karena itulah ya yang terpenting pula adalah orang hendaknya menerima pelindungan dari kaki Padma Guru kerohanian. One has to become Sisya, disciple. Seseorang hendaknya dengan rendah hati, dengan tulus menjadi seorang sisya yang baik. He has to serve Guru, he has to serve Vaishnava. Dia hendaknya melayani guru dan melayani Vaishnava. And he can do Krishna Puja.
sehingga mereka dapat kemudian melaksanakan Krishna puja. So we are all strengthless person. Dan kita semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kita semuanya sangat lemah. We have no Shakti at all. Kita tidak memiliki sakti, tidak memiliki kehebatan apapun. We are taking so many medicines to get Shakti. Ya, bahkan untuk kita harus minum obat untuk mendapatkan kekuatan. But how will get Shakti? Bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan sakti itu, tenaga itu? The real Shakti by which we can see Krishna, we can be connected with Krishna, that Shakti only will come from Gurudev. Ya, dengan sakti di mana kita akan mampu untuk melayani Sri Krishna, mampu untuk terhubung bersama Sri Krishna, itu hanya akan datang melalui karunia Guru Dewa. Baladev will give Shakti. Baladev akan memberikan kita sakti. Baladev, beliaulah yang memiliki segala sakti, memiliki segala kekuatan itu. Guru gives Kripa Bala. Guru akan mampu memberikan kita kripa bala. By that Kripa Bala one can see Krishna. Dengan kripa bala itu orang akan mampu melihat Krishna. One will be connected with Krishna. Orang akan menjadi terhubung bersama Krishna. So Mahaprabhu said, Tunadapi Sunichena Karuri Vasaisna Amani Nama. So he become very humble, more humbler than a blade of grass. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan dalam Siksastaka Sloka 3 ini, yang pertama orang hendaknya menjadi sangat-sangat rendah hati, bahkan lebih rendah dari sehelai rumput yang tergeletak di jalan. He become tolerant like tree. Jadikanlah dirimu toleransi seperti sebatang pohon. Don't try to become strong by your own strength, by your acquiring your own Shakti or. Jangan menunjukkan kehebatan kekuatanmu atas usahamu sendiri. Always take shelter at the lotus feet of Baladevji. Selalulah berlindung kepada kaki Padma Sri Baladewaji. That means Gurudev is manifestation of Baladevji. Ya, dan Gurudev adalah perwujudan manifestasi dari Sri Baladewaji. We should take shelter at the lotus feet of Gurudev. Kita hendaknya berlindung pada kaki Padma Sri Gurudewa. Gurudev is having enough strength. Gurudewa memiliki kekuatan yang cukup, memiliki kesaktian yang cukup. So Krishna Chandra wants to be served by Baladev or Gurudev. Ya, dan Sri Krishna Chandra beliau selalu ingin dilayani oleh Sri Baladewa atau oleh Sri Gurudev. So without mercy of Baladev, one cannot serve Krishna. Tanpa karunia Sri Baladewa, tanpa karunia Guru, orang tidak dapat melayani Sri Krishna. So if someone will become Baladevji's sevaka, servitor, Kalau seseorang menjadikan dirinya pelayan dari Sri Baladewa, they are really very strong person. maka dialah orang yang sungguh-sungguh kuat, sungguh-sungguh hebat. If we will not serve Baladevji or Gurudev, we will be engaged in other activities. Jika kita tidak melayani Guru, tidak melayani kaki Padma Sri Baladewa, maka pasti kita akan menyibukkan diri kita dalam berbagai pelayanan yang lainnya. We will become very weak. Maka kita akan menjadi semakin lemah. The weak persons, they will remain in this prison house. Orang-orang lemah akan selalu tetap tinggal di penjara ini, They penjara cannot come material out ini. from this prison house. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari rumah penjara ini. So therefore, if someone is getting the mercy strength from Guru, Karena itu jika seseorang sungguh-sungguh mendapatkan karunia kripa bala ini, karunia kekuatan ini dari Sri Guru, and serve to Krishna, dan kemudian dengan kekuatan itu dia melayani Sri take Krishna shelter at his lotus feet, dan berlindung pada kaki Padma beliau, so he can become free from his material bondage or Maya's bondage. ya, maka dia akan bisa keluar, bisa terbebaskan dari ikatan-ikatan maya dan keluar dari penderitaan ya penjara material ini. Thank you very much. Terima kasih banyak. Hari Krishna. Jai Srila Gurudev ki Jai. Jai Srila Prabhupada ji Jai. Maharaj, Sri Radha Rasaswar ki Jai. Sri Jagannath Banda Subhadra Devi ki Jai. Sri Gonika ki Samudeta Gaura Bhakta ki Jai
Haribo. Jai. Any question? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari Krishna Guru Maharaj, ada pranam yang sampaikan. Pertama-tama yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran Guru Maharaj di sini sehingga bisa memberikan pergaulan kepada kita semua, dan terutama tempat ini rencana akan dibangun tempel nanti, tempel Jagannath. Semoga dengan kehadiran Guru Maharaj dan doa dari semua penyembah itu bisa terlaksana. Nah, yang kedua yang ingin menyambung dari yang disampaikan oleh Guru Maharaj tadi, yang ingin menanyakan tentang kripa bana ya. Bagaimana kita agar menjaga konsistensi kita sehingga kita bisa terikat pada pelayanan itu dan bisa selalu memperoleh karunia dari guru. Itu pertanyaan. Terima kasih atas waktunya yang kembali. First, he offer his Dandavat and thanks for your presence here, so can give association and mercy to all. And for his question that how we can keep our consistency in doing service so that we can continuously get the Guru mercy. First we will have to accept the Guru, we will have to put faith on him, surrender to him. Jadi pertama kita harus menerima guru, menempatkan keyakinan yang kokoh kepada beliau dan berserah diri kepada beliau. Otherwise it will not be possible to constantly serve Krishna. Ya, jika tidak demikian kita tidak akan bisa melayani Krishna secara berkelanjutan, secara konsistensi. Ada yang lain yang mau bertanya? Hare Krishna Guru Maharaj. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kita diajarkan di sini juga untuk menyerahkan diri kepada kaki Padma Guru dan Krishna. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana indikasi seseorang yang sudah berserah diri kepada kaki Padma Guru? Karena yang kita tahu, kita tidak tahu sejauh mana kita maju dalam jalan bakti ini. Jangankan diri kita, orang lain pun tidak, apalagi orang lain tidak tahu sebagaimana kita maju dalam pelayanan bakti ini. Yang kedua, tadi dikatakan mengenai mentalitas ketika ke dalam tempat suci untuk menghilangkan mentalitas ingin dilayani. Bagaimana caranya agar kita tetap menjaga keyakinan kita bahwa kita datang dalam sadhu sangga ke tempat suci, kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Terima kasih, Hare Krishna. Here's a question. The first, what is the symptom of someone or disciple already surrender to the lotus feet of Guru? The second question is, ya kan itu ciri. And the second, Guru Maharaj always said that if we stay in the dham or in the temple, we should serve the Vaishnava, serve the devotee, not come to the temple to get service, to be served. So how we can develop this consciousness that we come for association is mean for to doing service. First of all, if someone is surrendered to Guru, Guru will say jump into fire, you have to jump into fire. Ya. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri kepada Guru, kalau Guru merintahkan, Surya Mitra terjun ke dalam api, pasti Prabu lari ke dalam api dan terjun ke dalam api. Because one is surrendered.
Karena itu cirinya dia sudah berserah diri. No, I will be burned. Tapi kalau disuruh saja, kok guru menyuruh saya terjun ke dalam api? Apa guru tidak tahu kalau api itu akan membakar saya? Ya, tempurun ya. So how we can keep our consciousness that we came for sadhusanga or come to the temple is for service, not to get service, not to be served. Yeah, first we should think that we are dasanudas. Ya, jadi setiap kita datang ke temple ataupun dalam sadhusanga, kita hendaknya berpikir bahwa saya ini adalah pelayan dari pelayan. So das has to serve master. Jadi pelayan adalah kewajibannya melayani tuan, melayani guru, melayani bos. All are Prabhu's, I am das. Semuanya adalah Prabu, cuman saya adalah dasa, adalah pelayan. Then one can serve master. Maka dengan cara atas dasar kesadaran itu, kita dapat melayani dengan baik. Dan kalau kita datang ke tempat di mana guru tinggal ataupun ke temple, jangan menunggu sampai kita diperintah, oh lakukan. Kita berpikir, oh Prabu, banyak apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk Guru Maharaj? Apa yang dapat saya lakukan untuk... Kita harus bertanya tentang pelayanan. Kalau kita belum tahu apa yang harus kita lakukan, kita bertanya. Kalau tidak bertanya, ya orang tidak memberikan kita pelayanan. Kalau kita sebagai dasar, kemudian kita tidak pernah melakukan pelayanan, di mana posisi kita? Gitu. Ya. Jadi Gurudev, tadi Gurudev kan bilang si Chaitanya Mahaprabhu yang membagikan Mahamantra. Kan sebelumnya dijelasin si Chaitanya Mahaprabhu datangnya setiap kali 1 hari Brahma. Berarti untuk di Biayuga selanjutnya nggak ada Mahamantra lagi, atau berarti emang Mahamantra juga datangnya 1 hari Brahma juga, atau gimana selanjutnya kayak gitu? Dan selanjutnya apa mantranya? Guru Maharaj said that Mahaprabhu come to give us this Mahamantra to change the holy name. And Mahaprabhu, same as Krishna, also come only one in one day of Brahma. That means Mahaprabhu and Krishna, or Mahaprabhu will come in one Divya Yuga. Is that mean is in other Divya Yuga is there Mahamantra, or only in this present time, on when Mahaprabhu present, then the Mahaprabhu only on that time they will give Mahamantra. Therefore it is said this is special Kali. Karena itu dijelaskan Kali Yuga sekarang ini adalah kali yang sangat-sangat khusus sekali. In this Kali, Mahaprabhu came and gave Mahamantra. Ya. Dan pada when zaman Mahaprabhu will come, he will give Mahamantra. Ya. Dan Mahaprabhu datang pada Kali Yuga ini memberikan Mahamantra. Dan itu artinya hanya ketika Mahaprabhu datanglah akan beliau memberikan Mahamantra. Kalau Mahaprabhu tidak datang, tidak ada yang memberikan Mahamantra. So therefore, we are very fortunate. Karena itulah kita semuanya sungguh-sungguh sangat beruntung sekali. We are in this age of Kali, and we can chant Harinam Mahamantra. By chanting Harinam Mahamantra, we can go back home back to order very easily. Karena itulah kita sebenarnya sangat mujur. Kita lahir di Kali Yuga yang sangat khusus ini, dan kita sudah diajarkan untuk mengucapkan Mahamantra. Hanya dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, orang bisa dengan mudah pulang kembali ke dunia rohani. Tapi kalau kita sudah diberikan cara yang paling mudah ini, juga kita tidak mau menerimanya, aduh, malangnya dikau, malangnya diriku, kan gitu ya.
kalau seandainya zaman kali ini adalah sangat spesial, pada zaman-zaman sebelumnya misalnya seperti Satya Yuga, yang lainnya itu bisa melakukan pertapaan, bisa melakukan yagya, tapi pada zaman kali dapat mengucapkan nama suci. Bagaimana dengan keadaan zaman kali yang lain ketika hari nama itu tidak muncul? Apa yang bisa dilakukan untuk melakukan ini puja? We do not know what they call the Kali Yuga they were doing. Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan pada Kali Yuga yang lainnya. Jangan ngurus Kali Yuga yang lain lah. Urus diri kita sendiri sekarang. Ngapain ngurus Kali Yuga yang akan datang atau yang lalu? Kita bicara yang sekarang. Ya. Jangan boroskan waktu untuk ngurus yang tidak-tidak. Nah, ini kan kau dibuk ewa. Bukangan dia lu pesen buk ewa. Aku berbangan di kewahan. Masih ada yang lain? Ada yang kewa kan? What is the need of knowing what they are doing in Kali Yuga? Apa manfaatnya untuk kita mengetahui apa yang dilakukan pada Kali Yuga? Mau lahir lagi di Kali Yuga. In this Kali we are here, what we will do, we should think. Why we think what we was doing in Kali Yuga, other Kali Yuga, other Satya Yuga, other Dwapara Yuga? What is the need of this? Jadi guru memberikan Kali Yuga sekarang ini yang paling mudah, ucapkanlah mantra Hare Krishna. Itu saja, kita konsentrasi pada itu saja. Ngapain kita ngurus Satya Yuga, ngurus Treta Yuga, Dwapara, ataupun kali yang lain gitu. Ya, kali Buddha, kali apa? What is the longevity of Kali Yuga? How long Kali Yuga remain? Berapa lama Kali Yuga ini bertahan? Umur Kali Yuga sekarang ini berapa? Kali Yuga is 4,32,000 and Dwapara Yuga 864. then Treta Yuga, then Satya Yuga, so what is the use of thinking about Satya, Treta, Dwapara, Kali? Now what we will do? We are in this age, this time, this place, what we can do? We should think about that. Why we think about this so many years back, what happened? Equestrian Divya Yuga, one time we are coming in this age of Kali, Mahaprabhu came. So we are very fortunate that Mahaprabhu came and gave this Harinam Mahamantra. Why we think about the other Kali, other Treta, other Satya, Dwapara, all these things? Ya, mari kita berpikir praktis, berpikir cerdas. Jangan terlalu banyak mikirin yang lain lah. Gitu. Ngapain? Kita mikir Satya Yuga itu sudah berlalu. Yang ngapain juga mikirin Treta Yuga, Dwapara dan yang lain-lainnya. Yang penting sekarang kita lahir di Kali Yuga yang sangat khusus, di mana Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul dan memberikan cara yang paling bagus, cara yang paling mudah, ya. Dan kita harus berpikir tentang apa yang dapat kita lakukan sekarang ini dengan cara yang serius, ya. Dan Prabhupada menjamin kalau mengikuti 4 prinsip, menghindari 10 kesalahan, berjapa 16 putaran dengan baik, dijamin pulang ke dunia rohani. Itu saja, konsentrasi pada itu saja. Jangan terlalu mikirin yang jauh-jauh lah gitu. Ya. Apa manfaatnya juga kalau kita ngurusin yang lain-lain gitu. Ya, kita konsentrasi pada apa ya? Yang penting sekarang betapa besar kemujuran kita. Ya. Itu yang harus kita pikir. Hare Krishna Gurudev. Jadi tadi Gurudev menjelaskan ada 3 pelayanan
baik dari pikiran, perkataan ataupun perbuatan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bobot dari pelayanan ini, dan kita dalam melakukan pelayanan biasanya sedikit kita ingin melakukan pelayanan itu dan kita lakukan, namun pikiran kita kayak kurang bersahabat dengan pelayanan itu gitu. Jadi mungkin kita sedikit ada semangat dan sebagainya, tapi kita tetap melakukan hal itu karena itu suatu kewajiban gitu. Bagaimana membedakan dari pikiran dan ketiga itu agar balance jalan. So Guru Maharaj also mentioned that in doing Sankirtan, we have to do Sankirtan or service with mind, word and body. So sometimes when we are doing service as our duty, sometimes our mind is not cooperating like that. So, and also, what is the value of different kind of this service doing by mind, service doing by word, or service doing by our body? Yeah, which one is more valuable? Because there are three different kind of service. We say that service by mind, service by our word, kata, and service by our body. We said that Yeah. you should chant by mind, by body and Yeah. speech. So he asking that is there any different value if we do in mind, or we do with word, or we do with Mind means word? what is thinking. Yeah. Pikiran artinya apa yang kita pikirkan. So therefore he said that when he doing bhajan or doing service, sometimes our body acting, but mind is going the other different way. That's what he said. By mind, by body, by speeches, one should chant Hare Krishna. Ya, karena itulah ditekankan tadi, jangan dipisah-pisahkan gitu, ya. Jadi karena itu tadi sudah ditekankan, kita hanya mengucapkan nama suci itu dengan pikiran, dengan kata-kata, dengan badan kita. Body speech is going on, but mind is going somewhere else. That is not real kirtan. Ya, kalau mulut kita menyanyi, badan kita tepuk tangan, dan tapi pikiran melayang, artinya itu bukan kirtan yang sebenarnya. When we chant Hare Krishna, our mind should go to Radharani and Krishna. Ketika kita mengucapkan mantra Hare Krishna, maka pikiran kita harus tertuju kepada Srimati Radharani dan Krishna. Jai Jagannath, mind should go to Jagannath Puri. Ya, begitu pula ketika kita mengucapkan Jaya Jagannath, pikiran kita menuju ke Jagannath Puri. So mind also, same time, mind also should go. Body and speeches. Ya, jadi karena itu dijelaskan kan di Bali ada lagu Rikayo Parisudo dan sebagainya. Ya, itu kita sudah diajarkan sebenarnya bagaimana ketiga hal ini menjadi satu dan fokus pada pelayanan. Ya, kadang-kadang kan pikiran ke kiri, mulut ke kanan, badan ke belakang. Gitu. Ini berarti kita terpecah menjadi tiga bagian gitu. Ya, bagaimana kita menyatukan semuanya dan fokus pada pelayanan, itu dimaksudkan. Oke. Thank you, Maharaj. Dengan menyadari kedudukan kita, mungkin khususnya saya, tadi dijelaskan tentang maya sangsara. Jadi menganggap sesuatu yang real, sesuatu yang tidak nyata
seolah nyata. Intinya penuh dengan penderitaan. Jadi tempat penderitaan seperti penjara. Nah, dengan mengingat seperti itu, menyadari seperti itu, adakah solusi atau adakah cara untuk bisa bebas dari maya samsara ini menuju ke Krishna samsara? Jadi cuma itu, terima kasih. Mohon penjelasannya. If we already realize or conscious that we are in Maya Samsara, and how is the way we are going out from this Maya Samsara in order to go to Krishna Samsara? Ya, jadi sudah dijelaskan, berlindung pada kaki Padma Guru kerohanian. Menerima apa yang disampaikan oleh guru, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, berjapa, mengucapkan nama suci, bergaul dengan para penyembah. Tadi juga sudah dijelaskan, tanpa kita memandikan diri kita dengan debu dari kaki Padma Guru kerohanian, kita tidak pernah mendapatkan kemujuran di dunia ini. Kalau kita sering mendengar seperti itu, tapi pada prakteknya kita sangat susah sekali untuk melakukan itu. Jadi apa yang harus kita perbuat agar semangat dan teguh untuk melakukan semua perintah? What we have to do in order to become enthusiastic and firm in doing the guru instruction. Beat your mind 100 times, but with your shoes. Pukul pikiran Prabu ya dengan sepatu 100 kali. Baru bangun pukul 100 kali. Ya, kalau dengan 100 kali memukul pikiran dengan sepatu belum cukup, belum mau tunduk dia, 100 kali dengan sapu butut. Kalau nak punya sapu butut ada di pondok banyak. Itu maksudnya memukul dengan sepatu dan dengan to beat our mind with broomstick, with broom or with shoes. You don't understand it. I ask you, you understand? How to beat mind with the broom and with the shoes? You don't understand. You may understand or may not understand chanting. Mengerti ataupun tidak mengerti, ucapkan terus Muhammad Krishna. Artinya begitu baru bangun langsung Hare Krishna, Hare Krishna. Akan tidur juga begitu. Itu maksud. Bukan suampat mah tik-tik sepatu tik-tik searah. Ada lagi? Hah? Hare Krishna. Mohon maaf, tadi kalau salah udah menjelaskan bahwa dalam zaman Kerta kita bermeditasi kepada Sri Wisnu. Pada zaman Satya kita melakukan korban suci. Kerta yang meditasi. Ya. Terus zaman
dua prayoga dan kehidupan Tuhan pada zaman Kali Yuga cukup mengucapkan Mahamantra. Kali nama Rupa Krishna Watara nama Hidayah Jagat Niskara itu sudah sah. Nah, karena kita dalam zaman Kali Yuga ini hanya cukup mengucapkan Mahamantra, bagaimana dengan ayat-ayatnya yang kita lakukan? Apakah masih diperlukan? Apanya cukup Mahamantra saja? Masih belum. Mahaprabhu already teach us to chant the holy name as the main duty or main yajna in this Kali. Is that mean? How about the other sacrifice we still doing? Is that still needed or just enough with the Mahamantra? If someone is only chanting Mahamantra, nothing is needed. Jadi kalau orang sudah selalu mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, yang lain tidak diperlukan lagi. Depend on Mahamantra. Yang hanya tergantung pada Mahamantra. Nothing is needed. Yang lain tidak diperlukan lagi. Kita melihat di Gading ini, kalau mereka melaksanakan niatnya, mereka buat seperti altar, buat panau itu, ya hanya 24 jam melaksanakan kirtan saja, ya, dan bagikan persat. Itu yang mereka tidak membuat yajna yang lain. Jangan hanya Mahamantra aja tanpa ada persat. Lengkap. Ada lagi, Prabu masih tambah lagi. Nanti pesannya nggak boleh nama. Terima kasih waktunya dan mohon maaf ambil waktu lagi dengan satu pertanyaan lagi. Dari kemarin Guru Maharaj menjelaskan tentang rasa-rasa dalam bakti, dan saya juga pernah membaca sedikit literatur referensi bahwa saat kita berjapa ataupun melakukan pelayanan yang tanpa disertai dengan rasa, maka kita tidak akan mendapatkan kemajuan apapun, kurang mendapatkan kemajuan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan rasa itu atau bisa mengembangkan rasa itu? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih waktunya. Yesterday also Guru already explained about 5 kinds of rasa in relation with Krishna or with in process of bhakti. So he has read also some scriptures that if we chanting holy name without rasa, so our chanting will not effective. So how we can develop rasa in chanting? How to get rasa in chanting? Ya otomatis akan datang kalau kita sudah berjapa dengan penuh tekun, dengan konsentrasi yang baik. Dan rasa yang mana yang sudah secara alamiah, yang secara wajar sudah ada di dalam hati, nanti itu akan muncul dengan sendirinya kalau sudah bisa mengucapkan nama suci yang murni. Karena sekarang pengucapan nama suci kita belum pada tataran yang murni, maka kita belum dapat merasakan rasa yang sebenarnya itu. Sudah? Tidak ada yang mau tanya? Hare Krishna Guru Maharaj, yang
yang saya mau tanyakan. Tadi Guru Maharaj menjelaskan bahwa untuk mengucapkan nama suci, biarpun itu dengan perhatian atau tidak mengucapkan mantra dengan tanpa perhatian, itu akan mendapatkan hasil. Yang seharusnya kita mengucapkan mantra yang sudah dijelaskan di 10 jenis kesalahan, bahwa kita harus mengucapkan mantra dengan perhatian. Kalau tidak seperti itu kita melakukan kesalahan. Dan hasil apa di sana, karena tadi dijelaskan kan mengucapkan mantra tanpa perhatian dan perhatian ada hasil. Apa yang hasil itu, perbedaannya? So Guru Maharaj mentioned from scriptures that our duty is to chant Hare Krishna, even with attention or without attention. If we chant the holy name, we still will get the effect or the result of that. But in also there is 10 offenses in chanting the holy name, and if we chanting the holy name without attention is considered as aparad or as our fault, like that. So what result will we get if we chanting without attention? Ya, kalau kita mengucapkan nama suci dengan kurang perhatian, kita hanya mendapatkan dharma artha kama. Hanya untung-untung material dapat, ya. Tapi tidak mendapatkan Krishna prema. Ya. Karena itu kita diajarkan untuk menerima mantra dari guru, mengucapkan mantra tanpa kesalahan, ya, dengan mengikuti 4 prinsip dan sebagainya. Karena itu Prabhupada menjamin pasti pulang gitu. Kalau tanpa perhatian, sing mangulit, ya, dharma atau kamoman gitu. Jadi kapilihnya. Ya. Nah, dharma atau kamu, moyong ini. Sing mangulit gitu. Oke, sudah cukup? Jai Sri Premanand Sankirtan Mahayana ki Jai, Sri Gauranga Prabhu Krishna Prema Pradata ki Jai, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Sri Pacitan Chandra Das Guru Maharaj ki. All glories to Samadhi, segala pujian pada Sang Penyayang. Hare Krishna, Hare Bol. Temennya udah ngajak temennya.